Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan pada Senin pagi ini. Sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang baik, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami kenal, puja, sapa, sanjung di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kembali kami ada di pelataran-Mu Tuhan, bersyukur, berterima kasih bahwa kebaikan-Mu, cinta, kasih, dan sayang-Mu tidak pernah terlewatkan dalam kehidupan kami. Hingga detik ini, kami masih dimungkinkan untuk menikmati dan menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkarya di hati kami, pikiran kami, perasaan kami, batin kami. Kuasai seutuhnya, arahkan kepada kebenaran-Mu, agar apa yang kami baca, dengar, dan renungkan daripadanya tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi biar sabda itu boleh mendapat tempat yang paling istimewa di hati kami, kemudian tumbuh, subur, dan berbuah lebat. Pada akhirnya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Bersabda pada kami Yesus yang baik, kami siap mendengarnya. Demi nama-Mu Yesus Kristus, sabda yang hidup itu, kami datang berdoa, memohon, dan bersyukur kepada Allah Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebenaran sabda Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desaan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian jawaban canduk kita. Berbahagia dan beruntung bagi setiap kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabdanya. Lebih berbahagia dan beruntung lagi bila setiap kita yang diberikan kesempatan untuk mendengar sabda itu tidak menyimpannya, tapi yang merenungkan sabda itu dan juga mau melakukannya dalam setiap gerak langkah hidupnya kemanapun dan dimanapun ia pergi dan berada. Bapak Ibu, Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema untuk minggu ini, iman yang mendatangkan mujizat. Satu perkara dalam kehidupan ini yang tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita minta, tidak pernah kita pesan, tapi selalu kita terima. Sederhana, penderitaan jawabannya. Tidak usah berdoa untuk minta penderitaan. Tidak usah bersusah-susah untuk mencari penderitaan. Ia akan datang dengan sendirinya, bak badai yang datang menerjang. Penderitaan tidak pernah memandang usia, tua muda, kecil besar, gemuk kurus, kaya miskin, semuanya tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, semua orang akan diterpa atau yang namanya penderitaan itu akan menyapa kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jauh-jauh sebelum Yesus ada seorang filsuf yang bernama Aristoteles.
mengatakan bahwa jika dirangkum semua pencarian manusia di muka bumi ini, maka hanya satu yang manusia cari, yaitu kebahagiaan. Sayangnya yang ditemui adalah penderitaan. Orang menikah untuk bahagia, tapi coba tanya yang sudah menikah, antara bahagia dan menderita itu persentasenya mana jauh lebih banyak, bahagianya atau menderitanya. Orang mau makan enak di restoran untuk bahagia, tapi terakhir yang didapat adalah penderitaan, kolesterol dan sebagainya. Katanya 4 sehat 5 sempurna untuk kebahagiaannya, sayang yang terakhir didapat adalah 4 susah 5 sengsara. Artinya setuju atau tidak setuju, penderitaan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia menjadi teman yang sejati, yang walaupun tidak diinginkan dia akan menyertai kemanapun dan dimanapun kita pergi dan berada. Selalu setia mendampingi kita. Tidak usah diminta, dia datang. Ataukah ada sivitas akademik UKSW yang mau minta penderitaan untuk didoakan? Mari. Saya akan doakan untuk penderitaan itu datang menerpa. Tidak usah minta, tidak usah berdoa. Dia akan datang dengan sendirinya. Siap atau tidak siap. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, maka ada salah satu sisi dari kemanusiaan kita yang nampak, yaitu tidak berdaya. Segala pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi seolah-olah tidak ada artinya. Contohnya, pandemi corona dengan berbagai variannya yang sekarang kita alami. Dunia dibungkam olehnya. Di mana kecanggihan teknologi yang dibangga-banggakan? Tidak ada. Bahkan kita pun tidak tahu sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Hingga hari ini kita masih live dalam ibadah Senin. Entah sampai kapan, kita tidak tahu. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Salah satu bagian dari penderitaan adalah sakit penyakit. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Sebuah perjalanan yang sulit untuk dibayangkan. Bahkan dalam cerita ini dikisahkan bahwa segala usaha sudah ia lalui. Bahkan sampai persiapan-persiapan untuk makan minum setiap hari pun sudah habis. Artinya bahwa sebuah tekanan hidup yang luar biasa dialami oleh perempuan ini. Namun kesembuhan secara fisik tidak pernah kunjung datang. Sungguh sebuah penderitaan yang luar biasa. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tapi psikisnya juga ikut di dalamnya. Tekanan yang luar biasa bertubi-tubi datang. Sebuah kondisi yang sulit untuk kita bayangkan. Dan pada umumnya ketika orang dalam kondisi seperti ini, yang dialami adalah putus asa, lemah, bahkan stres dan sebagainya. Bahkan mungkin pengharapan yang dimiliki untuk sembuh sudah mulai pudar. Namun coba kita lihat, belajar dari bacaan ini. Di tengah-tengah usaha pencarian kesembuhannya, dikisahkan atau diceritakan dalam bacaan ini bahwa ia mendengar cerita-cerita tentang Yesus dalam ayat yang ke-27. Tentu cerita-cerita seputar mujizat-mujizat yang Yesus telah buat. Dari cerita-cerita yang ia sudah dengar ini, muncul pengharapan baru. Sang wanita ini kemudian didorong oleh pengharapan untuk terus maju dan berjuang, terus semangat bahwa masih ada solusi, masih ada harapan, masih ada jalan keluar bagi perjuangannya demi kesembuhannya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, semangat pengharapan yang dimiliki oleh perempuan ini kemudian membawa wanita ini untuk menempuh berbagai rintangan yang ada di depannya. Kenapa harus menempuh rintangan? Karena ada begitu ribuan orang yang mengikuti Yesus, yang menguntit Yesus kemanapun ia pergi dan berada. Ia harus berjuang untuk terus maju dan membuka jalan sendiri sampai harus ketemu dengan Yesus. Karena ada begitu ribuan orang yang ada di belakangnya. Perempuan ini tidak patah semangat. Dia terus berjuang, maju membuka jalan.
sampai untuk bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan ini kita melihat bahwa ada satu tekad yang luar biasa. Pengharapan yang muncul dari perempuan ini mengobarkan semangatnya, kemudian membawa perempuan ini untuk berjuang di tengah-tengah keputusasaannya. Ia berjuang berjibaku menembus kerumunan manusia yang ada di belakang Yesus. Perjuangan yang sangat berat dan tentu melelahkan. Mengapa? Karena sang perempuan ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia sementara menderita sakit, sedang dalam kondisi yang parah. Dalam keadaan seperti itu, ia harus berjuang membuka jalan di antara semua orang yang sementara berdesak-desakan dekat Yesus. Tanpa putus asa, hingga perjuangan itu finish sampai pada Yesus. Harapannya satu, yang penting ia dekat dengan Yesus dan menjamah jubahnya. Sederhana. Yang perlu kita contoh dari perempuan ini adalah ketika menghadapi setiap pergumulan penderitaan hidup, jangan putus asa, jangan lemah, tetap semangat, terus berjuang. Cari dia sampai ketemu. Karena Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Garis bawahi kata akulah jalan. Artinya bahwa ketemu Yesus, ketemu jalan keluar. Pertanyaannya, kalau sampai sekarang dalam pergumulan persoalan hidup kita belum ketemu Yesus, jangan-jangan kita belum ketemu jalan keluar. Jangan-jangan kita belum ketemu Yesus. Sebab dia bilang, akulah jalan. Artinya ketemu Yesus, ketemu jalan keluar. Ketemu jalan keluar dalam setiap pergumulan persoalan hidup kita. Mari kita merenung. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal lain yang menarik dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah iman dari perempuan ini. Iman dari sang perempuan yang tidak diketahui namanya ini sungguh sangat mengagumkan. Betapa tidak, lihat pengakuannya dalam ayat yang ke-28. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kemudian menjadi nyata seperti apa yang dikatakan dan diimaninya. Tidak perlu untuk keluar ucapan apapun dari bibir Yesus untuk mengatakan ia sembuh. Ia hanya butuh untuk menjamah jubah Yesus. Ia begitu yakin, seyakin-yakinnya bahwa seluruh keberadaan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Tidak hanya perkataannya, bahkan tubuhnya sampai pada pakaiannya. Ia meyakini ada kuasa yang luar biasa. Iman yang dahsyat, pengakuan yang luar biasa dari seorang perempuan ini. Iman seperti ini kemudian membuat Yesus tidak bisa berbuat banyak. Seringkali kalau Yesus ingin menyembuhkan orang, dia tanya, apa yang harus aku perbuat bagimu? Tapi dalam bacaan ini, Yesus tahu ketika tenaganya sudah keluar. Artinya bahwa perempuan ini sudah mengalami kesembuhan, baru Yesus tahu. Ini luar biasa. Iman yang dahsyat. Iman yang mendatangkan mujizat yang luar biasa. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Setelah perempuan ini sembuh, setelah perempuan ini menjamah jubahnya, baru Yesus sadar. Kemudian ia bertanya dalam ayat 29-30, siapa yang menjamah jubahku? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik dari kisah sang perempuan ini. Ia tidak butuh teriakan yang keras, dalam nama Yesus sembuh, atau dalam nama Yesus keluar penyakit ini dari dalam tubuh. Ia tidak butuh teriakan itu, seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Sang perempuan hanya butuh untuk dekat dengan Yesus dan menggapainya. Untuk menggapainya juga tidak perlu sampai harus memeluknya, kemudian selfie dengannya dan membuat story di WA atau Facebook ala orang Kristen zaman now.
Dia hanya cukup dekat dengan Yesus kemudian menggapainya. Dia tidak membiarkan mulutnya berteriak, tapi dia biarkan imannya yang berteriak. Iman yang bekerja dalam diam, yang kemudian menghasilkan kesembuhan bagi dirinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah iman yang mendatangkan mujizat kesembuhan. Iman dari seorang perempuan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mari kita berefleksi. Mari kita belajar dari iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Paling tidak ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, dikatakan bahwa ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus dalam ayat yang ke-27. Kemudian setelah ia mendengar, perempuan ini tidak hanya kemudian duduk diam, tapi ia juga percaya dan meyakini akan berita itu. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa berita yang ia dengar tentang mujizat-mujizat atau perbuatan-perbuatan Yesus, ya dan amin. Dan hal yang ketiga, dia tidak hanya mendengar dan mengimani firman itu atau perkataan dan perbuatan-perbuatan Yesus itu. Dia berarti bangun dan bertindak. Ia bangkit dari tempat tidurnya. Ia bangkit dari tempat duduknya. Kemudian ia berjalan maju mencari Yesus sampai menemukannya. Kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi percuma kita dengar firman Tuhan, percuma kita percaya akan janji-janjinya, tapi kalau tanpa perbuatan, apalah artinya semuanya itu? Kosong. Yakobus mengatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Mendengar firman-Nya dan melakukannya, maka engkau akan menuai berkat-berkat-Nya dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, paling tidak 3 hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Mendengar firman-Nya, mengimaninya, tapi mau melakukannya. Tidak hanya sebatas mendengar. Seberapa di antara kita yang mendengar, yang kemudian mengimani firman itu dan kemudian melakukannya? Ataukah kita tidak lebih dari orang-orang banyak yang berkerumun, datang menguntit Yesus, tapi pada akhirnya tidak dapat apa-apa? Mari kita teladani perempuan ini. Dia datang kepada Yesus dengan kesungguhan hati. Datang mencari sampai menemukan Dia. Tuhan Yesus katakan bahwa bukan mereka yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, itu yang diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mendengar itu baik, merenungkan itu baik, mengimani itu baik, tapi kata Tuhan, yang melakukannya yang diselamatkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan sampai pertemuan-pertemuan kita di ibadah-ibadah kita hanya ikut ramai saja. Tapi mari kita teladani perempuan ini. Dengan susah payah ia datang mencari Yesus. Mencari sampai menemukannya. Dengan demikian, ketika kita pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Seperti Mazmur 126 ayat 6 mengatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Apa yang hamba sampaikan jauh dari sempurna. Kiranya Roh Kudus berkarya di hati kami, di pikiran kami, di batin kami, di perasaan kami. Terjemahkan jauh lebih dalam lagi apa yang Kau kehendaki bagi kami lewat kebenaran-Mu. Sempurnakan itu dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk UKSW dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dari yayasan, dari rektorat sampai kepada tukang kebun. Tuhan berkati semua. Urapi semua Tuhan. Segala cita-cita pelayanannya ada dalam tangan kasih sayang. Kami berdoa untuk mahasiswa dan karyawan atau para dosen yang sementara isolasi karena COVID. Tuhan juga berkati
sembuhkan mereka dengan kasih sayang. Jika perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun Engkau sembuhkan, maka orang-orang yang terkasih kami yang ada di sekitar kami sementara menderita, Tuhan akan sembuhkan dengan kasih sayang. Terima kasih banyak Tuhan. Yayasan yang menaungi UKSW kami taruh dalam tangan kasih sayang. Kampus ministry dalam pelayanannya ada dalam tangan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkap maksud kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pulang dalam tugas dan panggilanmu tiap-tiap hari, laksanakan firman-Nya, arahkan hatimu padanya, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, kini, selalu, dan di sepanjang segala masa. Amin.